Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangalinggi. Sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak? Aduh, dari atas. Nih. Oh iya. Boleh duduk ya? Silakan. Aduh, lumayan juga jalannya tuh. Ya. Licin musim hujan. Ya. Ya. Kebetulan lagi hujan. Kalau kemarin-kemarin udah beberapa hari tidak hujan di Oh, sini. ini hujannya sekarang. Ya, baru hari ini hujan lagi ini. Kenapa nih saya ganggu nih? Gak apa-apa, tidak mengganggu kok. Oh iya. Lagi masak air nih. Syukurlah Bikin kalau kopi. kalau misalkan nggak terganggu syukur. Aduh. Saya datang ke sini tuh. Sambil ngerokok Pak. Oh iya. Sebetulnya mau ada keperluan ini. Oh iya, gimana Pak? Keperluan saya mau ketemu sama ketua pemuda di sini. Oh, kebetulan ketua pemuda di sini itu kakak saya. Oh, Iya. kakaknya. Ya. Jadi Tapi bukan adanya. tapi kalau ada keperluan boleh sama saya, nanti saya sampaikan. Kebetulan beliau sedang banyak kesibukan. Iya. Iya. Nah, kalau begitu saya nih ada keperluan yang sangat penting ya. Saya butuh persetujuan dari Pak Ketua Pemuda, soalnya ini menyangkut anak-anak muda di sini gitu. Jadi saya mau membuat suatu saung lah, kalau misalkan dibilang saung mah. Saya itu butuh dukungannya dari pemuda-pemuda di sini gitu Pak. Ya, jadi kalau menurut ketua A, ya A kan biasanya kan. Iya, betul. Menurut ketua B ya B gitu. Jadi kalau misalkan saya nggak datang ke ketua pemuda langsung, bisa jadi masalah ini. Memangnya mau buat apa nih Pak? Saung mau pondok. Mau bikin pondok kecilan dulu lah. Maksudnya pondok untuk apa dan seperti apa? Nanti bakal ada aktivitas seperti biasa gitu, ada ajaran-ajaran di situ, ada pengajian, nah gitu, kayak gitu gitu. Jadi saya tuh maunya yang mengisi pondok itu semuanya pemuda-pemudi, jadi generasi muda semua gitu Pak. Jadi kalau generasi muda itu memang cukup bagus dan memang bagus lah pokoknya. Beda kan kalau sama yang udah tua-tua gitu kan, sibuk sama keluarga, sibuk kayak gitu, aktivitas kayak gitu. Tapi kalau untuk pemuda dan pemudi itu apa kesibukannya kan, belum ada urusan, belum ada yang harus diurus, jadi kita lebih fokus aja dalam belajar gitu. Nah, kalau boleh tahu ajarannya seperti apa nih Pak? Ajaran apa gitu kan? Ajaran biasa ya, seperti pengajian, istighosah. Ya, kalau seperti itu bagus. Nah, Bagus, pasti sangat mendukung sekali. harus mendukung. Juga untuk pengajian dan sebagainya. Rencananya kapan mau buat ya Pak? Mau buatnya itu seminggu lagi rencana tuh. Jadi lahan kita sudah dapat ya. Lahannya juga kan beli dari kemarin, dari orang yang kemarin meninggal itu. Iya. Jadi dari orang itu yang kemarin meninggal. Mang Uus. Iya, dari Mang Uus. Kebetulan Mang Uusnya meninggal kemarin. Iya. Padahal saya paginya beli Itu tanahnya itu. nggak mendadak ya. Iya, mendadak. Nah di situ pastilah tahu lokasi tanahnya Mang Uus di situ. Nanti kalau misalkan ini menyetujui juga, nanti mampir ke situ, ke pondok ya, pinjam korek. Yes. Karena ada sendok Karman. Nanti di situ kita persiapkan lah, kalau untuk makan ada yang masak juga. Ya bagus kalau buat pengajian ya, tinggal buat sendok. Toh itu di atas tanah milik kan. Iya.
tanah milik gitu. Kalau misalkan saya ada kesempatan bikin pondok di situ, ya saya bersyukur. Saya akan sering membantu orang-orang sini gitu. Misalnya saya akan membagikan proposal infak ya. Di sini harus ada infak, harus dijalankan sebuah infak itu. Jadi nanti dikelilingkan sama anak-anakan, sama santri-santri, dikeliling kampung. Nanti di situ bakal ada tertera nih, ya untuk infak apa nanti di situ. Bentar. Saya juga sih agak segan nih datang ke sini, agak gimana ya, sedikit malu-malu juga. Ya mau gimana lagi, kan ini ketua pemudanya di sini. Nanti akan saya datangkan kiai-kiai besar, ya. Kiai-kiai besar akan saya datangkan untuk mengelola pondoknya. Nah, dan terus saya yang membimbingnya di situ, ya. Gitu. Saya bukan kiai, saya hanya ustadz. Iya. Saya hanya ustadz biasa. Nah, ngomong di sini pemudanya banyak juga ya. Banyak kalau di sini, Pak. Kompak juga. Iya, saya lihat dia tuh pada ngumpul-ngumpul terus. Makanya ini cocok nih kalau misalkan saya bikin pondok daerahan sini nih. Nah, nanti di situ saya bakal ada nih ajaran yang gak banyak orang-orang tahu, ajaran-ajaran yang gak banyak orang pakai, nanti akan saya ajarkan di situ. Kalau boleh tahu ajaran seperti apa, Pak? Nah, misalkan begini nih. Kalau ajaran-ajaran yang sudah dipakai sekarang ini, ya, seperti baca Quran, terus sholat, ya, itu kan sering dipakai ya. Iya, iya. Nanti kalau misalkan di pondok saya itu seminggu bisa 2 kali dipakainya itu, Pak. Iya, nggak harus tiap hari, nggak harus tiap waktu, kan capek kita. Jadi kita itu mengukur batas kemampuan manusia itu. Jadi kita ukur, misalkan seminggu 2 kali, antara Sabtu dan Minggu. Gitu. Subuh-subuh nggak harus bangun juga, ngapain gitu. Ya. Misalkan ngaji gitu ya, ngaji. Ya, jangan terlalu gitu ya, jangan terlalu. Nah, yang paling penting itu cuma satu, ya. Nanti kita bakal tiap malam Kamis, nanti kita bakal ngadain acara, disebutnya tuh acara ritual, ya, ritual di situ kita keliling-keliling batu, keliling-keliling batu, nanti kita ada bacaannya. Seperti itu. Terus apa lagi kegiatan-kegiatannya? Kegiatannya ya seperti ini nih. Kalau misalkan orang lain kan kalau sholat itu kan 5 waktu ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, kalau kita enggak, yang diwajibkan itu duhur sama asar. Cuma di siangnya aja, di malamnya nggak boleh. Ajaran dari mana itu, Pak? Bukan, ini juga kalau misalkan menghadap kita jangan hanya ke kiblat, Pak. Kiblat itu kan ke situ. Kalau di sini, kalau diajar kita ada yang ke situ bebas. Tuh, bebas, gak usah pilih kiblat. Makanya terus kita apa lagi selain itu? meringankan. Selain itu nanti kita bakal mengadakan sebuah infak. Kita akan ambil infak ke seluruh warga.
infak wajib. Kalau misalkan kita nggak sholat bisa dibayar dengan infak, Pak. Gitu. Iya. Misalkan kita malas untuk sholat, untuk beribadah, langsung infak. Beres. Tuh, ada tebusannya. Misalkan kalau kita pengen masuk surga, benar-benar pengen masuk surga, ya infaknya yang banyak. Astagfirullah. Jadi Itu ajaran dari mana? Jadi kunci itu? surga itu, Pak, ada di infak kalau di ajaran saya. Gimana infak? Kalau infaknya banyak ya udah beres. Dosa-dosa udah nggak ada. Gitu. Jadi sholat juga cuma 2 kali. 2 kali yang diwajibkan. Duhur sama asar. Padahal sholat wajib itu 5 waktu kan? Iya, yang dipakai sekarang memang begitu. Kalau Tapi jadi 2 berarti sesat. yang nggak sesat, kan ada infak. Infak di situ yang berjalan. Infak yang memainkan. Itu. Segala sesuatu dosa-dosa bisa ditebus dengan infak, Pak. Kalau saya kan ringan kan? Saya pasti itu semua pemuda di sini tuh pasti pada tergiur lah, pasti kalau seperti itu. Bahkan saya datangkan kiai-kiai besar nanti ya yang bakal menerangkan semuanya. Perempuan sama laki-laki itu menikah, biasanya menikah dulu baru kayak gitu kan. Nanti mah enggak, Pak. Itu gimana? Aja tidur sekamar dulu. Kalau misalkan sudah nyaman baru menikah. Jadi kan nggak ada keterpaksaan nantinya. Astagfirullah. Kan dosa, Pak. Kalau misalkan ada keterpaksaan dosa itu. Anda ini sudah benar-benar melenceng. Ya nggak melenceng, nggak melenceng itu. Memang menurut logika kan itu juga logika masuk. Gitu. Beragama itu harus memakai ilmu dan ada aturan-aturannya. Tidak hanya berdasarkan logika. Iya, infak itu berawalnya dari ilmu. Ilmu Maaf yang nih, berubah menjadi infak. Maaf nih. Guru saya bilang jangan berdebat dengan orang bodoh. Makanya jujur saya tidak mau meladeni Anda dalam perdebatan karena memang sudah agak masuk akal, sudahlah. Saya tidak mau terlalu banyak berdebat. Bukannya apa-apa, dari satu hal saja, sholat wajib 2 waktu sudah, dari situ saja sudah. Saya tidak mau berdebat. Itu artinya Anda tidak paham agama, Anda tidak paham, tidak sesuai ilmu, gak tahu rumusnya dari mana. Intinya Anda sesat, mungkin ada kepentingan, Bapak, mungkin ada kepentingan di balik menyebarkan ajaran-ajaran sesat ini. Mungkin Anda punya kepentingan. Anda mewajibkan infak, berarti ada kepentingan di situ. infak itu kita ambil dari kata ilmu, Pak. Sudahlah, saya tidak mau berdebat. Saya jujur saja sama guru saya, jangan meladeni orang bodoh, jangan berdebat dengan orang bodoh. Jujur saya maaf, bukan saya mengatakan bahwa bodoh ya, tetapi sesuai kenyataannya. Bahkan tidak memahami, Jadi tidak mengerti, menjalankan ibadah tidak sesuai ilmu. Jadi sudah segitu saja, saya tidak mau berdebat, tidak mau menjawab, saya cukup ketawa saja ya. kalau begitu Percuma. dong, secara tidak langsung Anda tidak menyetujui bahwa saya Ya dengan tidak, ketentuan saya barusan. ya tidak. Saya beragama nih sesuai Quran dan hadis dan menjalankan sunnah Rasulullah menjalankan sholat, saya juga menjalankan sholat. Pak, kalau misalkan Bapak tidak menyetujui, sedangkan persetujuan ini saya sangat mengharapkan persetujuan ini. Kalau misalkan Bapak nggak menyetujui benar-benar, ya saya akan maksa, Pak. Ya, saya tidak akan menyetujui. Bismillah. Saya akan maksa supaya Anda untuk menyetujui. Kalau enggak,
Anda bisa Saya mati tidak di akan tangan saya. mengizinkan aliran sesat masuk ke kampung ini. Paham tidak? Selama saya ada, selama saya masih bisa berdiri tegak, saya akan menghalangi ajaran-ajaran sesat yang masuk ke daerah sini. Berarti Anda ini satu orang yang menghalangi. Bahkan Anda itu tidak paham, tidak mengerti, ajaran Anda itu tidak sesuai ilmu yang diajarkan oleh para waliullah, diajarkan oleh Rasul Rasul. Tidak, beda, melenceng, sudah segitu saja. Secara sederhana saja sudah jauh berbeda. Jadi percuma kalau misalkan kita harus membedah lebih jauh lagi, percuma. Karena ngomong seperti ini, Anda tidak ada referensi, ajaran Anda referensinya tidak jelas. Tidak jelas. Maaf ya. bisa mati anak kayak gitu. Berani sekali Anda ngomong seperti itu. Anda bilang saya sesat. Saya ini ustadz kayak gini juga. Ya, Anda ustaz sesat. Anda orang sesat, berkedok ustaz. Bertobatlah Anda, insya Allah. Anda yang harus bertobat. Infak Anda. Iya. Astaga, ternyata Anda punya ilmu santet. Anda dukun santet. Senang Anda bisa menyebutkannya. Makanya Anda harus takut sama saya. Anda harus menyetujui apa yang saya ucapkan urusan. Allah. Ini orang keilmuannya sudah sangat luar biasa. Untuk mencabut ilmunya ini tidak bisa sembarangan. Kita harus mandikan agar keilmuannya luntur. Tapi harus dimandikan di sungai yang airnya mengalir. Kita harus pergi sekarang. Ayo, Pak.